dengan Citibank Singapura. Jadi GoTo People's Fund ini menjual di tanggal 3, 4, 5, dan di tanggal 6. Seperti itu. Nah, di tanggal 6 juga Citibank juga ikut jualan seperti itu. Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Ambar Disri. Kode sahamnya GoTo. Nama perusahaannya yaitu PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod ya. Nah, di sini kita ganti kode sahamnya GoTo. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita ingin tahu nih, selama sebulan terakhir itu investor besarnya ngapain? Mereka jualankah atau membelikah? Seperti itu. Jadi intinya kita tidak lihat support dan resisten. Ini sudah support, apakah harga akan naik? Belum tentu. Jadi kalau investor besarnya terus jualan, maka jebol ke bawah lagi, seperti itu. Oke, jadi tidak penting candle ini. Yang penting itu adalah siapa yang transaksi di balik candle ini. Dan transaksinya apa? Jual atau beli? Itu yang paling penting. Oke, langsung saja untuk mengetahui aksi mereka, kita lihat dulu data broker summary-nya. Nah, di sini kita klik Broksum. Kemudian kita ganti kode sahamnya GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Oke, kemudian kita ganti bulannya, bulan 3 tanggal 13 sampai dengan bulan 4 tanggal 13 2023. Oke, kita show. Nah, ini data broker summary-nya harus diubah dulu ke data perpindahan. Nah, melalui data transaksinya atau data broker summary-nya ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, nanti Detektor akan mengubah ke data perpindahan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir ini investor besarnya itu transaksi, yaitu transaksi jual atau distribusi. Kemudian investor semi retailnya membeli dan investor retailnya jualan sedikit. Jadi masih menarik meskipun harga sahamnya jatuh, karena yang nampung barang investor besarnya adalah investor institusi juga. Ya, yang asing, yang investor asing, tetapi porsi mereka itu termasuk kategori semi retail. Seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat di data peta kepemilikan sebentar berapa banyak mereka transaksi seperti itu. Oke, sekarang kita tutup dulu data transaksinya. Jadi kesimpulannya, investor besarnya jualan, investor semi retailnya beli, dan investor retailnya jualan. Seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita buka data peta kepemilikannya. Nah, di sini kita sudah masuk ke data peta kepemilikannya. Nah, perusahaan Gojek Tokopedia gabungannya menjadi GoTo itu telah mencetak sebesar 95% sahamnya dalam bentuk digital atau dalam bentuk scriptless. Nah, dari 98% yang beredar di publik, kepemilikannya investor besarnya itu sebesar 30,4% di bulan Maret. Nah, di bulan April ini mereka transaksi jual seperti yang Pak Guru katakan tadi. Jadi porsi mereka menurun menjadi 30,3%. Yang jualan siapa? Yang jualan itu ada dua institusi, yaitu GoTo People's Fund dengan Citibank Singapura. Jadi
Goto Vivers Fund ini menjual di tanggal 3, 4, 5, dan di tanggal 6. Seperti itu. Nah, di tanggal 6 juga Citibank juga ikut jualan seperti itu. Jumlahnya mereka jualan di sini kelihatan ya. Ini 0,1, 0,2, 0,1, 0,1%. Jadi jualannya sedikit, tidak terlalu banyak seperti itu, tidak terlalu signifikan. Nah, kelihatan kan di sini dari 30,4% menurun menjadi 30,3%. Jadi 0,1% mereka jualan, jadi kecil, nggak terlalu besar. Nah, kemudian investor semi retailnya, tadi Pak Guru katakan mereka menambah atau membeli. Nah, di sini di bulan Maret mereka memiliki 61,7%. Di bulan April menjadi 61,9%. Jadi mereka menambah porsi kepemilikan sebesar 0,2%. Nah, retailnya di sini jualan 0,1%. Di bulan Maret kepemilikan mereka sebesar 7,9%, di bulan April ini menjadi 7,8%. Jadi berkurang 0,1% seperti itu. Karena ya mereka jualan seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau keadaannya seperti kemana harga sahamnya? Tergantung dari keadaan pasar ini. Kalau Pak Guru melihat dari kesini, dari simpulan ini, investor besarnya jualan. Nah, kemungkinan harga sahamnya jatuh lebih dalam lagi nantinya. Tetapi kita tidak perlu khawatir berlebihan, karena yang beli juga itu adalah investor semi retail. Ya nggak main-main, investor semi retail itu juga nggak bisa kita remehkan seperti itu. Mereka punya cash yang besar dan mereka lebih dominan di sini menguasai supply-nya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Seperti itu. Jadi distribusi dari investor besar ini menurut Pak Guru tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu punya istilahnya melahirkan kekhawatiran yang begitu besar. Meskipun harga sahamnya turun pasti akan naik kembali. Karena yang beli juga tidak main-main seperti itu. Rata-rata institusi asing seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya harga sahamnya meski turun tapi tetap berpotensi akan naik seperti itu. Kalau ditanya dalam jangka pendek ya, kalau dari sini kita lihat ya, kalau investor besarnya ini yang punya 4 orang ini, Goto Vivers Fund, kemudian SWF, kemudian Citibank dan Tobacco ini jualan, ya tentu harga sahamnya akan turun. Seperti itu. Turun sampai ke harga berapa? Kita tidak tahu. Kondisi pasar yang pasti kita tidak bisa tahu. Pasar itu berubah dengan sangat cepat seperti itu. Nah, tinggal kita melihat kalau mereka jualan berarti harganya akan turun. Kalau 4 institusi ini jualan, harganya akan turun, tapi kita tidak perlu khawatir berlebihan karena yang nampung juga bukan kaleng-kaleng seperti itu.